Kembali lagi dengan saya Busufian Terlibat Gaul. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang proyek website saya tentang Build Fiesta. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagian daftar ini, di mana di elemen daftar ini ketika seorang peserta ingin mendaftar, maka data ini tuh akan tersimpan di dalam sebuah database. Bagaimana caranya itu? Saya akan menjelaskannya dengan secara seksama atau secara detail. Oke, di sini tentunya kita harus menggunakan dengan database. Saya menggunakan nama database yaitu adalah MySQL, dan di sini saya sudah membuat suatu database dengan nama database-nya DB Fiesta. Dan di dalam DB Fiesta ini sudah ada dua tabel. Ini tabel peserta, sudah banyak rekodnya. Oke, bagaimanakah cara untuk mengkoneksikannya itu ke dalam database? Langsung aja kita buka dalam programnya. Oke, yang pertama di dalam indeksnya itu indeks PHP. Oke, dalam indeks PHP, di dalam daftar ini, kelas daftar, ada sebuah form, ada action simpan PHP, ada actionnya tersimpan dalam folder, tersimpan dalam file simpan PHP. Ini ada simpan .php. Kita dalam indeks PHP ini kita harus buat untuk di form ini action, ada kita panggil folder file tersebut simpan PHP. Oke, kita buka dulu di sini simpan PHP-nya, dan untuk mengkoneksikan ke database kita harus membuat suatu pernyataan. Pertama adalah variabel untuk mengkoneksikan ke database. Pertama, kita harus mengkoneksikan ke data yang kita buat di indeks PHP-nya ini. Oke, kita bagi dua dulu. Oke, saya jelaskan di sini. Kelas daftar ada form simpan, dan actionnya ada terus di file simpan .php. Terus di dalam inputannya itu pertama untuk nama kita harus sesuaikan dengan name-nya nih. Maaf teman-teman, saya jelaskan dulu ini bagian ini adalah pertama-tama kita buat dulu variabel dengan menggunakan tanda $. Ini $ ini menyatakan untuk mendeklarasikan suatu variabel. Kita buat $nama sama dengan $get. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan suatu variabel global untuk memanggil dari get variabel globalnya. Dengan variabel global itu kita ingin memanggil variabelnya itu di actionnya dan nama. Oke, kita buat dulu variabel anggota untuk txt anggota, variabel globalnya txt anggota, prodi txt prodi sudah sesuai, jenis txt jenis email sudah sesuai. Dan setelah kita deklarasikan untuk membuat variabel globalnya, kita koneksikan ke database. Pertama, hostnya itu localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, dan paling utama kita harus sesuaikan dengan nama dari database kita. Terus nama dari database kita adalah DB Fiesta. Bisa kita lihat di sini, ini nama database-nya DB Fiesta. Udah, setelah itu kita panggil untuk bisa mengkoneksikan ke database. Jika koneksi ke database, kita buat suatu perintah untuk menampilkan suatu pesan atau tampilan koneksi ke database gagal. Dan untuk itu, setelah dia koneksi, kita
kita buat untuk perintah SQL untuk menyimpan datanya. Untuk menyimpan data itu kita bisa menggunakan perintah query. Kita buat perintahnya insert into tabel peserta. Values-nya yang pertama itu adalah field nomor urut. Ini kita buat nama dia 0 karena dia integer, kita buat aja langsung 0 aja, dan kita deklarasikanlah, kita panggil variabel yang di atas. Terus kita simpan sesuai, kita sesuaikan aja untuk bagian fieldnya, jenis sama email. Oke. Dan untuk perintah query berhasil, maka jika perintah itu salah, ini data tersimpan. Ketika dia tidak ada salah, maka ada muncul pesan tersimpan, dan juga untuk ketika ada salah, maka ada pesan data tidak tersimpan. Dan setelah dia tersimpan, dia kembali ke index PHP. Oke, untuk itu saya sudah selesai untuk menjelaskan bagian simpan database-nya, dan ketika bisa kita simpan, kita coba aja dulu TI, kita buat jenis kegiatannya dia, nama emailnya kita simpan. Data tersebut sudah tersimpan. Kita lihat dulu dalam database kita. Oke, udah tersimpannya ba@gmail.com. Oke, udah tersimpan. Oke, untuk ini sudah saya jelaskan. Dan ketika peserta sudah mendaftar, maka peserta tersebut bisa login. Oke, kita mencoba login dulu. Dia login menggunakan email. Kita kopikan dulu. Oke, udah berhasil tampil seperti ini. Dia login menggunakan email. Yang pertama, namanya ada di sini, tampilkan di sini. Bagaimanakah codingan ini bisa tampil? Kita bahas untuk codingannya. Untuk pertama, kita buat suatu file untuk mengecek loginnya. Oke, ini kita buat untuk session start, untuk mengambil variabel. Untuk formnya kita buat variabel dan buat variabel global. Kita buat text email. Kita lihat dulu dari mana ini. Kita lihat di indeks PHP-nya. Ada di sini. Untuk ketika login, cek loginnya, ada sebuah form. Ini cek login, baru ada inputan, karena ada inputan tadi ya teman-teman. Kita kembalikan dulu. Ada inputan, ini menginputkan dengan email yang terdaftar. Oke, dan text name-nya email. Oke, cek login ke email. Maka kita pertama sebelum selesai sudah selesai kita mengkoneksikan variabelnya, kita koneksikan ke database. Dan ketika sudah koneksi ke database dan kalau dia tidak koneksi, maka muncul pesan gagal. Untuk itu kita harus membuat satu perintah SQL untuk mencari email di tabel peserta. Kita menggunakan perintah SQL select email from tabel peserta where email. Oke, maka dia tampil tadi ya, ini namanya sudah bisa login. Kalau dia enggak terdaftar emailnya, misalnya BAA, maka dia muncul email belum terdaftar, maka dia harus mendaftar dulu baru bisa login. Oke, dan user, dan sini tabel user, index. Oke, untuk menampilkan namanya ini, kita menggunakan
suatu session start juga, dimana pertama bagian nama grup kita harus buat satu perintah SQL juga. Ini sebuah session memanggil email, login dengan email, dan juga ingin menampilkan nama dari email tersebut ini. Dan kita selesai membuat perintah SQL dan kita buat mengkoneksikan database. Tapi di sini saya hanya menggunakan biar lebih gampang untuk mengerjakan mengkoneksikan database. Kita hanya buat suatu file koneksi PHP ini berfungsi untuk ketika kita ingin membuat suatu perintah seperti ini untuk mengkoneksikan database. Kita hanya buat file ini, terus kita hanya memanggil dari folder tersebut biar kode tersebut tidak terlalu berulang-ulang. Kita hanya memanggil file tersebut aja. Oke, itu aja yang menjelaskan untuk database-nya. Terus untuk video ini saya hosting video tersebut. Ini saya hosting menggunakan web 00, sebuah layanan web yang gratis. Oke, buka web 00. Login dengan Google. Teman-teman, saya buka dulu di akun saya ini. Saya daftar kemarin dengan email ini. Oke, saya hosting kemarin, udah saya hosting. Saya ingin menjelaskan bagaimana memanage database-nya, mau juga memanage mengatur file-filenya, bagaimana cara untuk mengupload kode PHP kita ke web 00 ini biar kita bisa publishkan. Oke, saya udah buat kemarin nama website ini, terus kelola. Oke, setelah selesai kita buat nama websitenya, kita lihat di sini. Oke, kemarin saya ada hosting seperti ini. Bagaimana dia langsung tampil seperti ini. Yang pertama, kita ke file manager dulu untuk mengupload semua file-filenya. Kita buat dalam HTML, kita upload semua di sini. Kita upload ke sini semua file-file kita. Caranya kita upload file, kita select, kita langsung upload aja semuanya bagian ini. Oke, itu ada untuk bahasannya untuk cara upload file-file project kita. Terus kita ingin mengkoneksikan ke database. Pertama, kita klik database manager. Pada teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat database-nya. Ini caranya tuh buat database baru. Ini pertama buat nama database-nya, username-nya sama password. Oke, karena saya sudah buat, langsung ke pada dulu. Terus kita selesai membuat nama database-nya, kita klik ini, terus kita klik admin. Kita klik ini, ellipse ini, kita klik Java admin. Oke, cara untuk mengkoneksikan database kita, pertama, biar lebih gampang, biar gak buat database baru lagi di sini. Pertama-tama ini karena udah bisa buat nama database-nya kemarin ini
ini dibuat dari sistem sendiri. Saya buka nama database-nya DB Fiesta, terus di sini langsung ada tabel. Caranya biar ini langsung ada, pertama kita eksporkan dari localhost website yang kita buat dari database yang kita buat dari localhost. Ini kita ekspor, dan setelah kita ekspor langsung aja ya, sudah saya ekspor, langsung aja kita importkan ke sini, langsung jadi dia. Oke, karena udah ada dari situ udah jadi, langsung import. Ini tadi ya, import choose file, langsung aja kita dimana kita ekspor tadi ini udah ekspor, langsung kita upload. Oke, saya kira itu aja yang mau saya jelaskan bagaimana cara untuk menghosting project kita ke dalam website dan bisa dilihat orang dengan cara seperti tadi. Yang pertama itu kita buat dulu nama database-nya ya, bukan nama websitenya, kita buat nama websitenya dan kita kelola. Di sini saya akan menggunakan web 00 web host, dan yang saya buat ini adalah bagian dari gratisan, dan untuk bisa kita lihat dokumentasinya web 00 web hostingan gratis dengan PHP MySQL dan Boulder. Oke, yang pertama ketika kita membuat website, kita pilih yang ini, yang gratisan ini, dan juga ada untuk berbayar, hanya kita sebagai pembelajaran aja, sama aja. Nanti itu kita cara beli untuk dengan membuat postingan kita dengan nama kita sendiri, kita harus membayar. Oke, karena di sini saya buat website. Oke, sampai di situ penjelasan saya untuk bagaimana cara mengkoneksikan database dan cara menghosting. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.